Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi. Cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Subscribe channel ini dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi tentang bagaimana kita mempersiapkan rancangan sound system untuk sound hajatan ya. Walaupun kita belum punya modal untuk melaksanakan atau merancang, merakit sound system untuk hajatan, paling tidak kita sudah punya engkrengan apa saja alatnya, apa saja aksesorisnya, dan apa saja sebaiknya yang harus dicicil ya. Karena ini sangat penting sekali. Kadang-kadang kita mau nyicil ini, mau nyicil itu, ternyata nanti endingnya nggak kepakai. Karena apa? Karena kurangnya pengalaman, kurangnya informasi yang diterima. Mereka hanya meresap dari pembicaraan atau omongan atau masukan dari para penjual atau para sales yang harusnya alat itu laku, itu padahal itu nggak begitu penting-penting amat, tapi tetap dibeli karena ngikutin apa masukannya tadi. Sound system hajatan memang harus punya ini gitu, padahal nggak harus punya itu pun bisa gitu. Misalkan contohnya katakan feedback destroyer itu penting, tapi sebetulnya nggak dibeli pun nggak apa-apa. Misalkan lagi defrag itu manajemen, itu nggak dibeli pun nggak apa-apa. Misalkan ada lagi mungkin parametrik atau mungkin audio prosesor, itu penting sebetulnya, tapi nggak dibeli pun nggak apa-apa, atau nggak dulu dibeli pun nggak masalah, belakangan juga nggak masalah. Apa toh sebetulnya yang paling penting itu ya. Sebelum melangkah ke pembicaraan yang lebih inti, sangat senang sekali untuk like video ini kita. Jadi saya sangat senang sekali kalau video ini di like atau di subscribe. Barangkali mau di share atau di komen, silahkan monggo. Langsung kita ke topik pembicaraan kita di pertemuan video kali ini, yaitu apa saja yang dipersiapkan atau yang harus kita cicil kalau kita mau membuat sound hajatan. Sebetulnya kalau sound hajatan itu atau sound system rental itu sebetulnya menguntungkan nggak sih? Kita punya sound system rental itu, kalau kita hitung matematika bisnis, sebetulnya menguntungkan. Tapi memang harus punya feel dulu, harus punya kemauan yang kuat dulu, harus punya rasa, harus punya hobi. Nah, itu harus dicampur jadi satu supaya nanti kita bisa hidup dari situ. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan nikmatnya, hobinya, atau tidak bisa merasakan bagaimana kita mempunyai sebuah sound system untuk dijadikan duit, nah itu ya berat gitu. Nanti bisa dibilang matematika bisnisnya tidak ketemu. Karena sebetulnya kalau menurut saya bisa ketemu gitu. Sangat ketemu gitu. Sangat bagus atau sangat cocok sekali untuk pekerjaan yang bersifat hobi gitu, sangat cocok sekali. Nah, diantaranya apa? Diantaranya kita memang harus punya keinginan yang kuat untuk membangun sebuah sound system, dan punya keinginan kuat untuk membuat rental sound system, dan kita paling tidak bisa punya feeling kalau kita itu bisa hidup dari situ gitu. Nah, diantaranya yang paling utama adalah satu, kita harus mempersiapkan alat-alatnya itu dengan kualitas yang bisa berumur panjang. Yang penting kuat dulu. Masalah suara bagus atau tidak itu nomor 2. Yang penting kuat dulu. Tidak mudah jebol, tidak mudah rusak, dan bisa berumur panjang tentunya. Contohnya misalkan kalau mau beli power, usahakan power itu pilih yang model trafo, jangan yang model SMPS seperti itu. Terus kalau mau nata sound system kita, itu sebisa mungkin alatnya itu kita masukin ke dalam rak semua gitu.
Jangan kita bongkar pasang tanpa ada rak atau tanpa ada harddisk. Harddisk itu sangat penting karena itu membuat umur alat kita jadi lebih panjang. Entah itu power, entah itu aksesoris apapun, itu kalau bisa dipasangin harddisk seperti itu, dipasangin kotak. Sebab kalau nggak dipasangin kotak, nanti akan cepat rusak dan umur alat itu tidak akan panjang. Seperti itu. Untuk meminimalisasi budget dana, power kalau bisa beli yang rakitan. Tapi kalau aksesoris itu wajib beli yang pabrikan. Sebisa mungkin belinya itu yang original. Karena apa? Karena itu adalah salah satu dari cara untuk menempuh pencapaian untuk umur alat itu menjadi panjang. Otomatis carinya harus yang original. Terus selanjutnya, usahakan kita membuat box speaker itu yang tahan air atau tahan gores. Jadi minimal kita harus resin. Kalau nggak di resin ya minimal kita harus pakai finishing anti gores yang menggunakan Dexa seperti itu. Selanjutnya usahakan cari skema speaker yang masuk ke dalam box speaker. Contohnya 18 in subwoofer, setidak-tidaknya kita menggunakan yang Dynacot atau planar, atau mungkin CLA, atau mungkin kita menggunakan yang horn loaded atau apa gitu. Yang penting intinya speaker kita terlindungi masuk ke dalam. Hindari mungkin membuat box subwoofer mini scope seperti itu. Karena kalau kita membuat box mini scope itu nanti rawan kena hujan speaker kita. Jadi minimal ya planar atau Dynacot seperti itu, yang boxnya, yang speakernya itu masuk ke dalam. Termasuk speaker mid-nya. Kalau bisa pemasangannya itu masuk ke dalam. Agak terlindungi gitu kalau masuk ke dalam. Jadi dari hujan itu nggak mudah kena hujan dari daunnya itu. Terus apalagi yang selanjutnya, pemilihan aksesoris. Pemilihan aksesoris untuk sound hajatan ataupun sound mini set, biasanya peralatannya itu sangat sederhana. Minimal kita menggunakan equalizer dan crossover aktif saja. Jadi nggak usah pakai deprak, nggak usah pakai audio prosesor, nggak usah pakai parametrik, nggak usah pakai BBE. Cukup pakai mixer, equalizer, terus crossover aktif, baru power. Power minimal 3. Yang satu buat mid high, yang satu buat subwoofer, yang satu buat monitor panggung. Monitor panggung itu sangat penting. Jadi lebih penting monitor panggung daripada speaker high atau power high. Misalkan kita menggunakan crossover aktif 3 way, berarti kan harus ada power low, mid, dan high. Dan ada satu lagi power monitor panggung. Jadi powernya minimal 4. Tapi kalaupun mau 3, itu bisa. Jadi kita nanti mainnya 2 way. Subwoofer sama mid high, sama ini tetap monitor panggung. Karena acara hajatan rata-rata menggunakan organ tunggal atau menggunakan mini hiburan. Jadi harus ada sound panggung. Kalau tidak ada sound panggung, ya pasti nanti tukang hiburannya pada komplain. Kotak itu juga sangat penting. Kotak itu misalkan kotak kabel, kotak lampu, atau kotak peralatan-peralatan lain, itu juga sangat penting. Karena kalau nggak dijadiin satu kotak seperti itu, nanti berceceran. Misalkan pindah ke satu tempat ke tempat lain, itu biasanya akan ketinggalan atau akan tercecer kemana-mana biasanya kalau nggak ada kotaknya seperti itu. Jadi minimal kotak itu 3.
Satu kotak lampu, yang kedua kotak kabel, yang ketiga biasanya kotak alat. Itu minimal 3. Nah, kotak lampu itu biasanya sudah dilengkapi beberapa sekat, nanti untuk mic, untuk kaset, untuk apa gitu. Nah, yang lain juga seperti itu. Terus aksesoris, hardcase itu juga sangat penting karena itu juga membuat umur alat kita jadi lebih panjang karena tidak terbentur-bentur atau masuk mobil, keluar mobil, taruh di meja, terus nunggu mobil datang, biasanya harus dilangsir dulu. Nah, proses pelangsiran itu harus menggunakan hardcase. Yang paling inti adalah menjalin kerjasama dengan para pengusaha yang mendukung di bidang person sisteman. Contohnya, dalam satu pesta acara hajatan, biasanya kan ada tenda, ada dekorasi, ada panggung, ada syuting, ada fotografer, ada mungkin dalang, MC, ada pelaku hiburan, misalkan artis, misalkan penyanyi dangdut atau penyanyi campur sarinya atau penyanyi kosidahnya lah. Itu adalah partner-partner kita yang harus kita punya nomor WA-nya, harus kita jalin kerjasamanya yang bagus. Jangan sampai mencederai satu sama lain, artinya kita harus benar-benar menjalin kerjasama dengan mereka. Supaya kalau mereka dapat job, kita kena kecipratan jobnya. Kalau kita punya job, ya kita berbagi sama mereka, seperti itu. Karena kalau kita nggak punya teman sama sekali yang bergerak di bidang itu semua, ya nanti kita nggak bisa dapat job. Kita harus mengandalkan apa kalau nggak dari mereka gitu. Kita ya harus berjuang sendiri nantinya. Makanya kita harus selalu menjalin kerjasama dengan mereka. Yang paling banyak adalah tukang rias atau tukang dekor atau catering biasanya tuh. Biasanya kalau tukang-tukang itu sangat berperan sekali bagi kelangsungan hajat hidup orang-orang son biasanya. Nah, itu cari teman sebanyak-banyaknya yang bergerak di bidang itu semua. Terus jalin kerjasama, MOU-nya dibuat, bagaimana nanti bentuk upah timbal baliknya, apakah secara finansial atau nanti secara imbal balik job, seperti itu. Terserah, pokoknya kita buat jalinan kerjasama yang kuat, yang bagus. Saya bicara seperti ini juga menerapkan hal yang sama seperti itu. Jadi rata-rata orang-orang sound system itu ya rata-rata seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjalin kerjasama sama mereka, ya kita harus bekerja sendiri. Bekerja sendiri mungkin lewat advertising, lewat iklan di Facebook, iklan di Instagram. Terus kita mungkin iklan di tempel-tempelin seperti itu. Tapi kayaknya lebih akurat atau lebih cocok kalau kita menjalin kerjasama sama yang kita sebutkan tadi. Ya banyak macam lah, pokoknya sudah kita sebutkan semua. Boleh kita berdikari sendiri, membuat pamflet-pamflet atau membuat apa istilahnya menyebarkan kartu nama sendiri bisa, atau kita menjalin kerjasama juga bisa. Pokoknya intinya kita harus punya komit untuk menjalankan bisnis ini dengan cara yang kita sebutkan tadi, dengan cara yang serius. Pasti kita bisa hidup di situ. Yang terutama lagi, kita harus jalin kerjasama yang bagus dengan anak buah kita terutama, karena ini pekerjaan nggak bisa sendiri, pekerjaan harus rame-rame, dan pekerjaannya membutuhkan tukang ahli atau orang ahli di bidangnya. Ya mungkin operator kita atau mungkin tukang angkut-angkut sound kita, seperti itu, tukang angkut-angkut alat kita, itu benar-benar harus dimatangkan, harus disolidkan dulu. Jangan sampai nanti kita sudah bikin MOU acara hajatan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ternyata nanti anak buahnya meleto. Nah, itu jangan sampai. Kita harus menjalin kerjasama dengan baik, bayarannya jelas segini gitu. Terus hak dan kewajibanmu kayak gini kayak gitu. Jadi jangan sampai mereka kecewa dan lain-lain, nanti akan berakibat kepada pekerjaan kita seperti itu.
Kalau itu semua kita laksanakan dengan feel, dengan hobi, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, saya yakin usaha kita akan sukses. Usaha sound system kita akan berjalan dengan mulus dan kita bisa hidup di situ. Kita bisa mencari penghidupan dari situ. Gitu. Mungkin itu saja video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, tulis juga di kolom komentar apabila ada usul untuk video selanjutnya. Kira-kira mau buat konten apa seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu, tetap semangat, dan semoga rizkinya selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.